Kalau saya sebagai tunanetra nih, nggak mungkin keluar nggak pegangan sama orang tuh nggak mungkin, karena nggak ada yang nuntun kan. Saya jalan sendiri juga minimal harus ada yang nunjukin di depan apa. PSBB ini saya menganggapnya sudah bagian dari hidup ya. Kalau pembatasan sosial, penyandang disabilitas sendiri aja istilahnya itu sudah terbatas secara sosial. Apalagi dibatasi lagi sekarang gitu kan. Nama saya Ceta Nilawati, orang bisa mengenal saya dengan Ceta. Saya jurnalis. Tentu saya juga sebagai jurnalis, maksudnya yang di media mainstream, kita nggak boleh melupakan newspack ya kan. Artinya pada saat memang ini kepentingan publik menginginkan informasi tentang COVID-19, ya kami akan membuat informasi tentang COVID-19 yang terkait dengan teman-teman penyandang disabilitas, baik itu aksesibilitasnya, aspek inklusivitasnya, maupun aspek rehabilitasinya. Jadi ketika teman-teman penyandang disabilitas membutuhkan informasi tentang COVID-19, ya otomatis saya akan menulis hal itu. Iya. Karena PSBB ini saya menganggapnya sudah bagian dari hidup ya. Kalau pembatasan sosial, penyandang disabilitas sendiri aja istilahnya itu sudah terbatas secara sosial. Apalagi dibatasi lagi sekarang gitu kan. Kondisi saya sendiri komorbid, terus saya difabel, itu vulnerable banget kan ya. Karena bagaimanapun saya ketika berjalan, berinteraksi harus menyentuh pertama ya kan. Karena inderanya banyak diperaba sama di pendengaran. Tunanetra itu sangat penting untuk perabaan karena dia harus melakukan orientasi, terutama orientasi bentuk dan ruang. Jadi bentuk, ruang, tekstur, itu hanya bisa dilakukan dengan diraba. Saya akan sulit kemana-mana, akan sulit mobilitas, terus yang kedua saya akan sulit untuk mengakses suatu tempat itu. Kalau saya sebagai tunanetra nih, nggak mungkin keluar nggak pegangan sama orang tuh nggak mungkin, karena nggak ada yang nuntun kan. Saya jalan sendiri juga minimal harus ada yang nunjukin di depan apa. Sementara tongkat saya main di bawah, di atas ya kan, ini nanti dimasukin lagi ke dalam tas kan kotor. Nah itu di situ kami sebagai penyandang disabilitas tentu harus tahu penerapan protokol kesehatan yang baik kayak apa, dan mungkin harus lebih ekstra daripada orang-orang lain ya kan. Tetapi kalau kita nggak liputan langsung, seperti masa PSBB seperti ini, terus kemudian kita disarankan untuk bekerja dari rumah, kalau jaringan internet lemot, sementara saya harus mendengarkan. Mungkin kalau ada yang suaranya putus, gambarnya jalan, orang masih bisa melihat dengan gambar ya kan. Tapi kalau misalnya sudah gambarnya jalan, suaranya terputus, ya saya otomatis terputus informasinya. Dulu ketika pertama kali menggunakan platform Zoom, itu kan kameranya nyala ya. Nah sementara saya ini tunanetra kan, saya nggak tahu kalau itu dilihat banyak orang kan. Jadi waktu itu saya taruh kameranya itu di atas tempat tidur, jadi ngadep ke langit-langit gitu. Nah sementara saya pengguna screen reader kan, saya nggak mute, langsung saya ngetik. Jadi bunyi terus sama itu. Oke, baiklah. Ternyata selama masa diskusi itu semua peserta itu ngeliatin background langit-langit kamar saya gitu. Tetapi work from home itu buat saya yang penyandang disabilitas juga banyak positifnya. Misalnya adalah saya tidak perlu keluar atau on the spot, liputan on the spot ke lapangan, mencari narasumber, terus kejar-kejaran, itu kan membutuhkan mobilitas yang cukup tinggi. Saya bisa mendapatkan banyak informasi, misalnya dengan cara menelpon, menghadiri Zoom meeting, seolah-olah platform digital itu tuh dibuat untuk menyetarakan kami semua. Akhirnya di Desember 2016
pada tanggal 22 Desember saya mengalami operasi yang terakhir di mata sebelah kiri. Dan saat itulah saya terakhir melihat pandangan yang masih bisa bergerak dan sebagainya. Jadi ibarat kata waktu itu saya low vision. Masih bisa melihat tapi nggak jelas. Ada perasaan ingin mengakhiri hidup tuh ada. Apalagi tadinya kita melihat 34 tahun melihat dengan mata ya. Terus tiba-tiba itu diambil semua, wah itu bikin depresi, mengerikan. Tapi setelah dilalui bisa menapaki sebuah fase kehidupan baru, menjalani kehidupan yang sama tapi dengan cara berbeda. Saya menjalani kehidupan yang sama sebagai Ceta Nilawati. Itu bukan suatu hal yang mudah. Saya yakin, apalagi teman-teman juga yang masih punya kehidupan normal. Jadi kalian bisa menjalankan itu semua, orang bisa menjalankan itu semua. Peralihan dari masa fase yang lama ke fase yang baru dalam tatanan hidup baru. Saya yakin ketika menghadapi waktu itu sedikit demi sedikit itu ada penerimaan-penerimaan dalam diri kita karena kita belajar.